Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Monika, program studi Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Palangkaraya. Dalam video ini saya sedikit menjelaskan tentang apa itu kalimat efektif. Simak terus ya videonya. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide gagasan pembicara atau penulis. Kalimat dapat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun memberitahu maksud pembicara atau penulis. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang digunakan, melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan penggunaan kata, menggunakan variasi struktur kalimat. Kalimat efektif biasanya digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan laporan penelitian. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang digunakan oleh sastrawan ataupun wartawan. Adapun syarat-syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama kelogisan. Kalimat yang digunakan harus jelas, seperti kalimat pasif dan aktif, subjek dan keterangan, pengantar kalimat dan predikat, induk kalimat dan anak kalimat. Subjek tidak boleh ganda, predikat tidak didahului dengan kata yang. Kedua, kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara rafatan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata kerja semua, sedangkan jika kata benda harus kata benda semua. Contohnya seperti kalimat berikut ya. Harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Nah, yang tidak sesuai atau kenaikan itu diganti menjadi dinaikkan, menjadi kalimat harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Ketiga, ketegasan, yaitu unsur-unsur yang ditonjolkan di awal kalimat seperti contoh kalimat berikut. Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Pada kalimat awal kan Presiden menegaskan sudah menonjolkan unsur-unsur. Membuat aturan urutan yang logis seperti contoh berikut. Penggemarnya tidak hanya kanak-kanak tapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Nah, mulai dari urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan urutan kelima. Keempat, kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. 5. Ketetapan. Ketetapan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Artinya, kita dalam penulisan kalimat efektif harus menggunakan atau memakai diksi pilihan kata yang tepat. 6. Kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Kita harus cermat dalam memilih kata untuk sebuah kalimat efektif ya. 7. Kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Seperti kita membuat laporan penelitian, kita harus menggunakan kata-kata yang kepaduannya itu tidak pecah supaya informasi yang kita sampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kesejajaran. Kesejajaran ialah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Contoh, maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Nah, pada kalimat tersebut, kata busuknya dan mati tidak paralel dengan kata kehilangan dan kerusakan barang.
kebusukan makanan dan kematian hewan. Jadi kalimat tersebut kita ubah menjadi maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan dan kematian hewan. 9. Keharmonisan. Keharmonisan adalah kalimat. Artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola pikir dan struktur bahasa. Maka dari itu, penerapan kalimat efektif harus sesuai dengan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus. Kalimat efektif juga dilakukan pemilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan, pemilahan, dan penempatan kata. Dalam membangun kalimat efektif, harus digunakan kata yang tepat. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan yaitu kalimat yang lengkap meliputi semua unsur kalimat. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk yaitu menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang dipakai dalam susunan serial frasa, kelompok kata disejajarkan. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok ada 3, yaitu pertama, posisi kata dalam kalimat, kedua, urutan logis, ketiga, pengulangan kata. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video ini. Untuk kalimat efektif, jangan lupa like dan subscribe ya.